Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filzalia Usna dengan PM 2370020035 dari kelas A. Di sini saya akan membuat tugas kelompok penyarah terkendali untuk tugas kelompok elektronika daya dari kelompok KMMA. Di sini kami diminta untuk mensimulasikan menggunakan MATLAB Simulink komputer penuh 3 fasa dengan kendali PWM sesuai dengan referensi Rashid 10.6. Nah, di sini penyala terkendali 3 fasa atau sering disebut sebagai active phone in AFE yang telah dirancang oleh kelompok saya menggunakan MATLAB Simulink. Rangkaian ini berfungsi untuk mengubah tegangan AC menjadi DC dengan kontrol penuh menggunakan IGBT. Mungkin langsung saja ke penjelasannya. Di sini ada di sebelah kiri, di sebelah paling kiri sini ada AC voltage source. Ini adalah sumber listrik yang digunakan atau sumber listrik utama yang kami gunakan. Ada beberapa resistor di setiap fasanya yang berfungsi sebagai hambatan dalam atau untuk membatasi arus awal masuk ke sistem. Lalu di sini juga ada generator, PWM generator. Untuk membedakan rangkaian ini dengan penyarah biasa, yaitu sebagai otak dari sistem, menggunakan trifase two level. Lalu blok ini juga menerima sinyal, referensi, dan menghasilkan pulsa modulasi lebar, pulsa atau PWM. Sinyal PWM ini kemudian masuk ke DMAX. Nah, di DMAX ini untuk membagi sinyal kontrol menjadi 6 jalur, karena IGBT yang kami pakai ada 6 secara presisi. Lalu bagian utama konversi ini terjadi di jembatan daya. Terdapat 6 buah IGBT atau insulated gate bipolar transistor karena kita menggunakan IGBT dan bukan dioda biasa. Kita memiliki kendali penuh kapan harus boleh lewat dan kapan harus berhenti. Hal ini memungkinkan kami untuk mendapatkan output DC yang lebih stabil dan meminimalkan gangguan distorsi pada sisi AC. Di sini juga terdapat current sensor yang dimana terhubung dengan scoop untuk memantau bentuk gelombang arus secara real time. Lalu ada filter yang terdiri dari resistor dan induktor di sini. Induktor di sini sangat penting untuk menghaluskan riak atau ripple arus agar arus DC yang dihasilkan lebih bersih. Terakhir ada DC voltage source di ujung kanan. Yang dalam aplikasinya bisa mempresentasikan baterai yang sedang diisi atau bus DC pada sistem inverter. Seperti itu. Lalu di bagian bawah terdapat blok solver configuration. Ini adalah blok wajib dalam Simpatch MATLAB yang berfungsi sebagai pengatur algoritma matematika agar simulasi dapat berjalan dengan akurat. Seperti itu. Nah, secara singkat rangkaian ini bekerja dengan cara mengatur switching pada IGBT melalui sinyal PWM sehingga tegangan AC diubah menjadi DC secara efisien. Keunggulannya adalah bisa diatur level tegangan output dan menjadikan kualitas dayanya tetap baik seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait penjelasan rangkaian yang telah kelompok kami buat. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya yang lain. Kepada rekan saya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Zakia Yahya dari kelas A. Sini saya akan melanjutkan dari hasil apa yang teman saya sebelumnya jelaskan dari rangkaian penyarah terkendali yang sudah kami buat, di mana di sini sistem kendalinya itu PWM. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana hasil simulasinya. Sebelum kita melakukan running, di sini kita akan melakukan penyetingan untuk resistor dan juga induktor, di mana ada 4 skenario yang akan kami lakukan, yaitu skenario pertama yaitu ketika R kecil, L kecil, resistor kecil, induktor kecil. Untuk resistor kita setting 1 ohm. Untuk induktornya kita setting
0,01 Henry. 0,001 Henry. Langsung kita run. Untuk hasil dari grafik sinyalnya kita klik scope. Nah, ini untuk hasil dari sinyal si ketika R kecil, L kecil. Nah, ini skenario sebelum di zoom ya. Ini kan bentuknya rapat. Nah, bisa kita zoom untuk melihat dari dekat bagaimana hasil sinyalnya itu seperti apa. Nah, untuk sinyalnya itu seperti ini. Di pause dulu ya. Saya pause dulu agar gampang di zoom. Oke, ini untuk sinyal sebelum di zoom. Nah, untuk setelah di zoom, sinyalnya akan berbentuk seperti ini, di mana arus rata-ratanya itu sangat tinggi karena tegangan baliknya, yaitu di sini dari DC voltage source-nya atau tegangan balik yang menggunakan simbol E itu kita menyetingnya itu 50 volt. Kita menyeting 50 volt dan untuk dari hasil sinyal grafiknya akan berbentuk seperti ini. Ini kondisi ketika sesudah di zoom. Nah, jadi kejadian di mana arus ripple-nya itu sangat besar karena kondisi skenario itu merupakan dari resistor kecil dan juga induktor kecil. Di mana ketika arus yang besar itu mengalir karena si hambatan yang masuk itu rendah. Jadi mengakibatkan karena si induktornya kan itu nilainya kecil, jadi gagal menyaring si ripple messaging si PWM. Nah, ini untuk hasil gambar dari si sinyal grafik skenario pertama. Lanjut untuk skenario kedua, yaitu skenario ketika R besar, R kecil, resistor besar, induktor kecil. Ini kita setting resistornya itu 100 ohm. Dan untuk induktornya itu sama seperti sebelumnya masih, yaitu 0,01 Henry. Kita run. Langsung saja kita buka scope-nya. Nah, bisa dilihat dari sini, si arus rata-rata itu sangat rendah. Kalau si ripple itu kasar, jadi bergerigi. Nah, ini kan kondisi sebelum di zoom. Nah, kalau kondisi setelah di zoom, dia bakal tetap sama berupa sinyal grafiknya itu merupakan garis datar. Walaupun kita tetap di zoom, dia akan tetap seperti ini. Kenapa? Karena arusnya itu turun drastis. Karena garis terlihat yang ada di sini hanya mengikuti skala grafik yang besar, yaitu dari si nilai hambatannya itu besar. Jadi si arus ripple itu bergaris datar. Seperti itu untuk hasil sinyal grafik dari skenario kedua. Ya, kita lanjut untuk skenario ketiga, yaitu ketika R kecil, L besar. Resistor kecil, induktor besar. Kita setting 1 ohm untuk resistornya.
Induktornya kali ini kita ubah menjadi 0,1 Henry. Langsung saja kita running. Kita klik scope-nya. Di scale. Nah, ini untuk kondisi dari si sinyal grafik ketika si resistor kecil L-nya besar. Nah, terlihat dari sini kalau si arus rata-ratanya itu gede ya, sangat besar. Nah, untuk si ripple itu kecil, sangat bisa dibilang ini tidak terlihat karena ini kan sinyal grafiknya itu masih belum terlihat ya. Nah, kalau kita zoom itu akan seperti ini. Nah, nah itu nah bisa dilihat dari si arus rata-rata dan juga si arus ripple itu setelah di zoom juga dia bakal tetap bisa dibilang mulus karena si ripple-nya atau riaknya itu kecil. Kenapa? Karena kondisinya itu si induktornya kan besar. Nah, resistornya kecil. Yang mana si induktor berhasil buat si meratakan si arus dengan menyimpan energi mekanik dengan mengonversi dari si resistor meskipun si arusnya itu tetap besar. Ini juga kondisi dari skenario ketiga, kondisi setelah di zoom. Oke, lanjut untuk skenario keempat, yaitu skenario R besar, L besar. Untuk resistornya kita atur ke 100 ohm. Untuk induktornya tetap 0,1 Henry. Langsung saja di run. Nah, ini hasil dari sinyal grafik kondisi ketika skenario itu resistor besar, induktor besar. Mempunyai kesamaan juga dari skenario yang kedua, yaitu di mana si arus rata-ratanya itu sangat rendah dan juga arus ripple-nya itu merupakan garis datar. Nah, untuk skenario keempat ini juga bisa dibilang merupakan skenario yang paling stabil karena si arus senderanya itu karena si resistornya besar dan juga dari induktor filternya itu juga merupakan hasil yang besar. Nah, apabila si sinyal grafiknya itu di zoom, hasilnya merupakan tetap saja hasil sinyalnya itu berbentuk garis datar. Mempunyai kesamaan juga dari skenario kedua, namun skenario kedua itu mempunyai gerigi dari si ripple, yang ada di induktornya yang kecil. Nah, kalau ini kan induktornya besar, jadi si sinyal grafik ini tidak mempunyai
dia bisa dibilang mulus dan juga merupakan hasil sinyal grafik yang stabil. Seperti itu untuk penjelasan dari hasil simulasi sinyal grafik. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Perkenalkan, nama saya Risma Fatmawati dengan NPM 237002038 dari kelas B. Di sini akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya sebelumnya. Kali ini saya akan memaparkan analisis akhir dan kesimpulan. Di sini terlihat beberapa dokumentasi hasil simulasi di mana dengan beberapa kondisi, yaitu seperti ketika R kecil dan L-nya kecil, lalu ketika R kecil dan L besar, selanjutnya yaitu ketika R besar dan L-nya kecil, dan terakhir ketika R dan L-nya sama-sama besar. Jadi berdasarkan hasil simulasi, parameter beban terbukti sangat mempengaruhi kualitas arus keluaran, terutama dari sisi ripple, amplitudo, dan kontinuitas arus. Induktansi memiliki peran utama dalam menghaluskan arus. Jadi ketika semakin besar nilai induktansi, maka semakin kecil ripple yang dihasilkan, karena induktor mampu menyimpan energi dan menahan perubahan arus. Akibatnya arus menjadi lebih stabil dan mendekati konstan. Tapi sebaliknya, jika induktansinya kecil, maka arus menjadi lebih beriak dan kurang stabil. Yang selanjutnya yaitu resistansi. Resistansi mempengaruhi besar kecilnya arus rata-rata. Sesuai hukum Ohm, semakin besar nilai R, maka arus yang mengalir akan semakin kecil. Sebaliknya, jika R kecil, maka arus akan meningkat. Pengaruh ini juga terlihat pada amplitudo arus, bukan pada kehalusan ripple. Jadi, nilai R ini tidak berpengaruh langsung terhadap halus atau kasarnya keluaran ripple. Lalu yang terakhir yaitu tegangan back EMF berpengaruh dengan cara mengurangi tegangan efektif pada beban. Jadi semakin besar nilainya, maka arus rata-rata akan semakin menurun pada kondisi tertentu jika induktansi kecil dan back EMF-nya besar, maka arus dapat menjadi discontinue, yaitu sempat turun hingga 0 dalam satu periode. Lalu selanjutnya, jadi untuk kesesuaian dengan teori Rashid bab 10.6 mengenai PWM control, simulasi ini sesuai dengan teori PWM pada Rashid, karena menjelaskan bahwa tegangan keluaran berbentuk pulsa akan dihaluskan oleh beban induktif, dan induktor berfungsi sebagai filter sehingga arus menjadi lebih kontinu. Jika induktansi cukup besar, maka arus beban akan mendekati konstan. Sebaliknya, jika induktansi kecil atau terdapat pengaruh back EMF yang besar, maka arus dapat menjadi tidak kontinu. Jadi untuk kesimpulan akhirnya dapat disimpulkan bahwa kualitas arus keluaran konverter PWM sangat dipengaruhi oleh parameter beban, khususnya induktansi. Karena induktor yang cukup besar diperlukan untuk mengurangi ripple dan menjaga arus untuk tetap kontinu. Sedangkan resistansi dan back EMF menentukan besar kecilnya arus rata-rata. Hasil ini telah sesuai dengan teori pada buku Rashid. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.